Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut ke video kedua, yaitu ikatan ion dan kovalen. Jadi, pertama kali belajar ikatan ion, sekarang ikatan kovalen. Materi ini semua udah kita ibu ajarkan di hari Senin. Ini materi yang takutnya kalian lupa, jadi saya buat video lagi buat mempelajarinya. Ya, minggu ini kita latihan, minggu depan kita ulangan. Dan ulangannya esai, oke? Jadi tolong dipelajari video-video ini dan latihan soalnya. Nah, sekarang masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah terjadi antara unsur non-logam sama non-logam. Dan terjadi proses pemakaian elektron bersama. Ini materi, ini bukan materinya. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara logam sama non-logam, non-logam sama non-logam, terus karena pemakaian bersama elektron. Jadi balik lagi ke pengertian ikatan ion kemarin, ion kan lawannya tuh kovalen tuh. Nah, kalau ion tuh depannya logam sama non-logam. Nah, tapi kalau bukan di depannya bukan 1A, 2A, 3A, gampang. Berarti ngeceknya kalau bukan 1A, 2A, 3A depannya, berarti dia termasuk ikatan kovalen. Jadi ngeceknya kayak gini. Kayak ini hafalan kita, 1A siapa aja yang tadi. Nah, ngeceknya mana yang kovalen, mana yang ion. Misalnya di soal. CaF2 misalnya. Ini CaF2. Kemudian ada NH3 misalnya. NH3, kemudian ada yang C, H2O. Mana yang kovalen, mana yang ion, balik lagi. Nah, kalian tuh cukup cek bagian depannya aja. Di sini adalah Ca. Nah, ini Ca nih. Oh, Ca. Di sini Ca. Ca tuh logam atau enggak? Ada enggak 1A, 2A? Ada, Bu. Ca di sini adalah seorang 2A. 2A, dia adalah seorang logam. Kalau depannya adalah seorang logam, maka ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, sekarang NH3 nih. Nah, NH3 cek depan yuk, depannya. Saya cek NH3-nya. Perhatikan. Nah, di sini NH3. Ya, NH3 tuh berarti di sini adalah non logam kan? Seorang non logam. Kalau depannya udah non logam, berarti dia adalah ikatan kovalen. Kok jadi Bu, belakang nggak perlu dicek, nggak perlu, itu cuma cek bagian depan aja. Terus H2O. Nah, H di sini perhatikan, Bu. H tuh 1A, Bu. H tuh 1A, tapi non logam. Karena ada pengecualian kan? Maka 1A tuh non logam. Non logam, maka ikatannya kovalen. Perhatikan, 1A tuh memang logam, tapi ada pengecualian. Yang bagian-bagian depan tuh itu non logam semua ya. Jadi hati-hati. Jadi perbedaan ion sama kovalen itu gampang. Cek aja bagian depan. Kalau depannya 1A, 2A, 3A, dan kecuali hilang, itu berarti dia ion. Kalau depannya bukan 1A, bukan 2A, bukan 3A, maka kovalen. Ya, pengerjaan soalnya gimana? Dan ikatan kovalen kan ada dua pengertian. Kalau dari penyusunnya itu non-logam dengan non-logam. Yang kedua, terjadi kalau pakai proses ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena proses pemakaian bersama elektron. Artinya, unsur yang berikatan itu adalah unsur-unsur yang sama-sama butuh elektron. Jadi akhirnya makailah bersama. Contoh, P15, 2, 8, 5. Terus Cl 2, 8, 7 kan, 285 dan 287. Nah, ini kan lebih suka tarik, ini kok jadi merah ya? Ini sama dengan 3 elektron. Nah, ini 3 elektron, yang ini masukin juga. Kan 7, 7 biar stabil tarik berapa? Tarik 1 ya. Nah, P akan tarik 3 elektron menjadi P3-. Kemudian Cl berarti min. Ya, berarti kalau kita gambar P 3 min tambah Cl min, berarti jadi siapa? Berarti menjadi PCl3. PCl3. Seperti itu. Dah, karena P ngambil angka 1, jadi P, Cl ngambil angka 3, PCl3.
Ini jenis senyawanya apa? Tadi udah terjawab ya. Jenis senyawanya adalah PCl3. Ini senyawanya. Ikatannya ikatan apa? Perhatikan, ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena kalau melihat dari satu alasannya, terjadi antara non-logam. Non-logam itu siapa? Fosfor. Fosfor itu seorang non-logam ya. Terjadi antara fosfor seorang non-logam. Bu, tahu dari mana non-logam? Karena dia bukan 1A, 2A, 3A. Dengan Cl yang juga non-logam. Itu teori pertama. Kemudian yang kedua, ngelihatnya kenapa dia bisa jadi ikatan ion sama ikatan kovalen. Yang kedua, terjadi pemakaian bersama elektron karena saling membutuhkan elektron. Tanda membutuhkan elektron, coba lihat sama-sama masukin elektron buat dipakai. Nah, bagaimana struktur Lewis dan pasangan struktur Lewisnya? Nah, struktur Lewis, ingat kemarin tadi Ibu udah ajarkan, kalian kalau ngegambar struktur Lewis, pastikan kalian tuh udah tahu senyawa yang kalian gambar tuh berapa. Pada kasus ini PCl3, nah, untuk kovalen, step pertamanya adalah, perhatikan, karena kovalen terdiri dari non-logam sama non-logam dan saling membutuhkan elektron, maka kita ngegambarnya dekat dan digabung. Kalau ion tadi digambarkan kan terpisah, karena satunya logam, satu non-logam agak jauh digambarkan. Logam gabung logam, non-logam sama non-logam. Tapi kalau misalnya struktur Lewis pada kovalen ini, karena dua-duanya adalah unsur non-logam dan mereka membutuhkan elektron, maka kita perlu gambar dalam keadaan dekat. Jadi maksudnya dekat tuh pertama kalian gambar dulu atom yang berada di sendiri itu pusat. Sisanya di sekitar dia. Jadi dia kayak dikelilingi oleh P dan Cl3. Jadi seperti itu. Bu, boleh enggak saya Cl-nya di bawah? Boleh. Yang pasti atomnya tuh yang sendiri dikelilingi oleh yang rame. Udah. Nah, sekarang balik lagi yuk. Tadi ini konfigurasi P-nya berapa? Saya tulis di sini ya. Struktur Lewis adalah struktur yang menggambarkan logamnya sama atom di sini. Udah ya. Nah, yuk. Nah, step yang pertama, memudahkan kalian. Kalau mau gambar ikatan kovalen itu, jangan gambar di tengah. Itu kalian akan bingung. Kalian gambarin yang ada di tepinya dulu. Ya. Terus konsepnya seperti ini. P kan 15. Kita ke Cl dulu ya. 287. Dia tuh punya 7 dan hanya membutuhkan 1 elektron. Berarti di sini adalah 1 min. Hanya membutuhkan 1 elektron kan, supaya dia membutuhkan 1 elektron, maka walaupun dia punya 7, dia butuh 1 elektron, maka kalian tuh gambarkan kan 7, tapi 1 elektron tuh ditaruh di depan, gini loh. Jadi kayak kalian kayak harus cincai gitu, kalian punya 7, tapi kalian cuma butuh 1, karena ikatan kovalen adalah ikatan yang make bersama, maka karena dia memang punya 7 tuh, tapi karena dia cuma butuh 1, maka Cl nih untuk ngasih ke P untuk dipakai sama-sama cuma 1 aja. Kenapa? Karena Cl butuh 1. Ya udah 1 aja dikasihnya. Jadi nggak mau dikasih 7-7-nya. Dia cuma kasih yang dia perlu aja. Kebetulan dia perlu 1, ya udah share-nya 1 juga. Sisanya di mana? Sisanya ditaruh di tempat lain yang tidak ada P. Gitu, lanjut. Ya. Terus Cl yang ini udah juga ya sama, butuh 1 aja walaupun punya 7, maka 1 yang dia taruh depan. Jadi elektron yang silang-silang atau bulat-bulat yang kita gambar itu yang dia butuhkan itu yang dia taruh di depan. Dan kalau ngegambar tuh asiknya tuh itu adalah gambarlah dalam keadaan digambarkan itu tuh berpasangan-pasangan kecuali yang memang dia butuhkan.
Ya gitu ya. Nah, sekarang P baru kan gambar tengah. P ini punya 5. Dia cuma butuh 3 elektron kan. Dia cuma butuh 3 elektron. Jadi untuk dipakai bersama. Jadi akhirnya mintanya dari mana? Dia cuma perlu 3 elektron. Maka gambarkanlah 3 juga di bawah-bawah sini. Gambarkan. Pakai silang aja lah ya. Ini X. Ini gambarnya di sini adalah X, di sebelah sini X, sini X. Nah, kan udah kan kasih kan ini minta 1 dikasih, ini minta 1 dikasih, sisa berapa? Sisa 2 yang belum terpakai, taruh di tempat lain. Jadi seperti itu. Udah. Nah, kenalan yuk, ada namanya pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu adalah pasangan elektron di pusat yang tidak terpakai. Jadi pasangan elektron bebas adalah, ini saya kasih merah, pasangan elektron di pusat yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai. Harus di pusat ke Bu? Iya, harus di pusat. Di atom pusat. Yang tidak terpakai. Nah, coba yuk cek atom di atom pusat ya, dia berapa banyak yang nggak terpakai. Lihat atom pusatnya. Nah, sebelumnya Ibu ikatan kayak gini ini udah stabil kalau udah cara ngitungnya coba perhatikan ya. Ini Cl 1 2 3 4 karena kan ini pakai bersama 5 6 7 8. Cl ini udah stabil. Nah, nih. Sekarang Cl ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini juga stabil. Ya. Kemudian Cl ini 1 2 3 4 5 6 7 8 stabil. Nah, sekarang coba lihat P udah stabil belum? Pakai petak aja. Nah, nih. Hitung 1 2 P juga pakai bersama punya Cl 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh, coba perhatikan. P juga stabil. Jadi gitu loh. Udah, maka gambarnya kalau kita rapiin itu sama dengan P. Rapikan ya, P satu ikatan dengan Cl. Satu ikatan tuh artinya satu pasang ya. Cl. Nah, ini juga berikatan sama Cl. Ini kan ada satu pasangan kan. Satu pasang ya kan, Cl. Terus ini juga ikat lagi. Cl. Jadi seperti itu, kemudian di pusat ada tidak terpakai. Gitu. Jadi masuk ke pertanyaan berikutnya. Pasangan bebasnya berapa? Ya, pasangan bebas adalah pasangan elektron di atom pusat yang nggak terpakai. Berapa banyak yang nggak terpakai? Ada 2 elektron. Artinya PB-nya ada 2 elektron kan? Berarti ada 1 pasang. Pasang berarti ada 2 elektron. Ya, 1 pasang atau 2 elektron. Kemudian kalau pasangan elektron ikatannya ada berapa? Coba lihat, yang jadian tuh berapa banyak? 1, 2, gini ya. 1, ini kan jadian. 2, 3, atau 1, 2, 3, berarti PI-nya adalah 3. 3 pasang. Ya, begitu. Contoh berikutnya yang kedua. Oh, udah ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, contoh kedua, konfigurasi elektron 7H sama H. Gambar 25, terus H-nya berapa? 1. Jenis ikatan yang terjadi, masukkan, dia membutuhkan apa nih? Oke. Ini 3 elektron, ini 1 elektron, masukkan. Berarti jenis ikatan yang terjadi, N itu karena masukin 3 elektron, berarti N-nya sama dengan 3 min. Ya. Terus H masukin 1 elektron, harusnya kan tambah H min. Jadi perhatikan, H itu memang narik 1 elektron. Harusnya plus 1, harusnya min 1.
Gini kan. Tapi di dalam pengecualian ya, H tuh walaupun narik satu elektron, dia tetap akan ditulis H+. Kenapa? Kalau kita tulis H-, berarti dia masuk dalam golongan 7. Jadi ternyata sifatnya tuh nggak cocok untuk golongan 7A. Jadi dia tetap dituliskan, dia tuh cocoknya sama golongan, golongan 1A. Jadi bukan -1, tetap ditulis +1. Udah. Nah, H, ini plus, ya berarti menjadi NH3. Ya. Nah, jenis ikatan apa? Karena jenis ikatan yang terjadi adalah kovalen. Kenapa? Ikatan karena terjadi antara non sama non, logam. Terus yang keduanya adalah saling membutuhkan elektron. Saling membutuhkan elektron. Jadi ikatan yang terjadi adalah ikatan, jenis ikatan ini adalah jenis ikatan kovalen. Alasannya itu. Kemudian senyawa yang terbentuk tuh seperti apa? Nah, senyawa yang terbentuk adalah NH3. Struktur Lewis dan pasangan elektronnya. Maka kita gambar lagi kemarin, ini kita cetak dulu. Ya. NH3, kemarin saya ajar tadi, barusan saya ajarkan gambar dulu yang sendirian. Terus hanya mengitari. H, boleh ke Bu, bebas posisi H boleh, yang penting di sekitar N. Perhatikan, H tuh cuman punya 1 dan perlu 1. Berapa banyak yang dia taruh di depan? 1, gambar ya, dia perlu 1. Dah. Terus N punya 5, tapi karena dia cuman butuh 3 elektron, maka dia akan kasih 3 aja. Sisanya dia tapokkan, walaupun dia punya 5. Jadi digambar, berarti sini ya. Gambar bulat, masuk punya N. Masuk. Terus di sini adalah sisa 2 kan karena dia punya 5. Perhatikan, kalau kita gambar, rapikan jadi ikatan, berarti gambar N. N, perhatikan, N berikatan sama H, berapa ikatan? 1, kan 1 pasang kejadian. Tulis. Ini H. Terus, ini juga berikatan H. H. Untuk NH3. Ini ada sisa elektron yang tidak terpakai, berarti ada 2 ya. 1, 2, yuk masukkan. Berapa banyak pasangan elektron bebas? Pasangan elektron bebas itu elektron yang tidak terpakai tapi berada di pusat. Ini berarti, ini PO ini. Nah, berapa banyak pasangan elektron bebasnya? Ini saya buat garis ya. Pasangan elektron bebasnya sama dengan 2. 2 elektron berarti ada 2 elektron, berarti ada berapa pasang? Ada 1 pasang. Terus 1 pasang ya. Terus pasangan elektron ikatan yang jadian 1, 2, 3. Berarti ada 3 pasang. Jadi seperti itu. Ya, itu adalah gambar awal untuk kovalen. Ya, kemudian terakhir kalian ngecek dulu ada namanya jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ada ikatan tunggal. Tunggal itu berarti 1 garis yang barusan kalian kerjakan. Ada juga kovalen rangkap 2 dan kovalen rangkap 3. Maksudnya tuh kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 itu seperti ini. Contohnya adalah CO2 sama N2. C, kalian buat konfigurasi dulu ya, sebentar. C,
Ini adalah 6. Kemudian hanya 1. O-nya 8 sama dengan 24, yang O-nya sama dengan 26. 6, perhatikan, O itu perlu 2 elektron. Ini dua elektron juga. Jadi kalau digambar, ini C bukan 2 elektron ya. C 4, sorry, ini salah nih saya. C 4 elektron. Supaya stabil kan harus 8 kan. C berarti 4 elektron. 2 elektron berarti kalau jadi senyawa adalah C sama dengan 4 min. 4 min ditambah O 2 min. Berarti kalau dia jadi senyawa, kita kali silang, berarti menjadi C ngambil angka, balik lagi tadi, C ngambil angka 2, berarti C2. Terus ada O4. Nah, kita nggak bisa nulis C2O4 karena angkanya kan masih bisa disederhanakan. Atau dirapikan menjadi CO2. CO2. Nanti baru CO2 nih. Nanti gambarnya adalah kayak biasa, gambarnya C yang sendiri dikelilingi oleh O. Sebelah sini juga ada O. Cara ngegambarnya gimana? O punya 6, tapi dia cuma butuh 2, maka kita gambarkanlah dia cuma 2 di sebelah sini. Nah, oke. Terus sisanya gambar. Terus ini juga sama, punya 2 aja. Taruh 2 di depan. Terus saya nggak rapi ya, udah mulai ini. Ya. Sini. Udah. Terus C ini punya 4. Dan dia akan berikatan perlu 4 kan. ini bilang, kita berikatan yuk, aku kasih 2 ya buat pinjemin. Terus karena aku butuh 2, maka aku pinjemin 2, kata si oksigennya. Ini juga, aku butuh 2 nih, kata dia bilang. Jadi aku pinjemin 2. Nah, kebetulan C juga punya 4. Maka O minta 2. Maka sebelah sini akan dikasih 2. O sebelah sini. Sebelah sini O gitu. Jadi kok kita gambarkan ikatannya adalah seperti ini. C kan karena berikatan seperti itu kan. Jadi seperti itu. Nah, karena ada ikatan yang berjadian nih, nah lihat nih, begini. Nah, ini 1, 2, maka gambar di sini 2, ini 2 gitu, CO2. Jadi kalau ikatan yang berikatan tuh ada 2 pasang, itu kita sebut dengan kovalen rangkap 2. Kalau yang ini adalah kovalen rangkap 3. Contohnya N ya. N berikatan sama N. N sama N berikatan, di sini 7. Sama dengan 25. Nah, ini butuh gimana? Butuh 3. Butuh 3, maka kok kita gambarkan N berikatan sama M di depan. Nah, N sebelah sini perlu 3 elektron, punya 5, tapi dia cuma butuh 3, maka hari ini saya akan membahas tentang ikatan kimia keempat. Ya. Jadi lihat di sini ada 3 elektron, berarti karena dia punya 5 dan dia cuma butuh 3, maka kita gambarkan di sini
dia akan taruh di depan 3. Jadi tuh atom tuh akan memberikan elektron sesuai dengan dia butuh, bukan sesuai yang dia punya. Nah, sisanya di sebelah sini. Ya, walaupun dia punya 5 tapi butuh 3 aja ditaruhnya di depan. Jadi kayak gini loh. Nah, ini jadi dia naruhnya sesuai 3 gitu. Ya. Terus N yang ini punya 5 dan juga butuh 3, maka kita gambar 3 juga, walaupun dia punya elektron valensi ada A5. Digambarkan 0, 0, sisanya baru seperti itu. Udah ya, jadi baru kita pasangkan untuk berikatan. Jadian, ini jadian, ini juga jadian. Kalau kita hitung jumlah atom N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu konsep kestabilan untuk berikatan. Ini dapat 8 akhirnya. Yang ini si N sebelahnya juga akhirnya mendapatkan 8. Seperti itu. 8 semacam gitu. Nah, kalau kita gambarkan ikatannya jadi garis-garis, maka N berarti N sama dengan N. Jadi kayak gitu ikatan yang terjadi. Jadi terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, jadi materi hari ini sampai sini. Kemudian, jadi saya tekankan kembali, kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena non-logam sama non-logam ada saling membutuhkan elektron. Jangan lupa PEB sama PEI-nya kalian juga harus tahu berapa. Oh iya, ini PEB-nya berapa? Nah, perhatikan ini PEB-nya tidak ada karena dia tidak ada atom pusat. PEB itu harus harus ada atom pusatnya. Karena ini nggak ada yang di pusat, sama-sama 2, itu nggak ada. PEI-nya ada, PEI-nya berapa? Ada 3. Pasangan elektron katanya di 3. Sekian. 0 karena tidak ada atom pusat. Karena tidak ada atom pusat. Nah, jadi itu ya. Sekian ya. Jadi yang kalian harus hafalkan tuh kayak ikatan ion tuh proses-prosesnya gimana, kovalen itu seperti apa, PLB-nya berapa, PLI-nya berapa. Sekian pelajaran hari ini, saya akhiri. Ini adalah materi kemarin ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.